Perkenalkan, nama saya Petronella Samui, kelas C semester 4. Yang pertama, saya akan membahas tentang hakikat ilmu pengetahuan alam. Apa itu IPA? IPA adalah ilmu pengetahuan alam, ilmu yang mempelajari tentang semesta, benda yang ada di permukaan bumi, perut bumi, hingga di angkasa. Ilmu pengetahuan juga mengamati benda-benda yang dapat diamati oleh indera maupun tidak dapat diamati oleh indera. Ilmu pengetahuan alam merupakan ilmu yang berdasarkan pengetahuan manusia tentang alam yang didapatkan dari hasil yang terkontrol. Yang berikut, ilmu pengetahuan alam merupakan bagian dari ilmu pengetahuan yang biasa disebut dengan istilah sains dari bahasa Inggris. Kata sains sendiri berasal dari bahasa Latin yaitu scientia yang berarti saya tahu. Namun dalam perkembangan zaman, sains memiliki ilmu pengetahuan alam. Yang berikut nilai-nilai IPA. Nilai-nilai ilmu pengetahuan alam merupakan suatu alasan yang sangat dasar yang dianggap sangat penting dalam ilmu pengetahuan alam. Secara umum, nilai merupakan suatu yang sangat penting yang mencakup akan sikap dan perilaku. Adapun nilai-nilai yang dimaksud kali ini adalah nilai-nilai non-kebendaan yang berupa nilai praktis, sosial, budaya, ekonomi, politik, pendidikan, dan juga nilai keberagaman. Yang berikut adalah nilai-nilai. Yang pertama, nilai praktis. Penerapan nilai-nilai ilmu pengetahuan alam dalam bidang teknologi tentunya sudah sangat banyak dan tentunya sangat berguna bagi masyarakat. Teknologi itu pula yang juga mampu mengembangkan penemuan-penemuan baru yang secara tidak langsung sangat berguna bagi masyarakat. Yang kedua, nilai intelektual. Metode yang digunakan dalam ilmu pengetahuan alam tentunya sangat berguna bagi kehidupan sehari-hari, misalnya dalam hal memecahkan masalah baik alamiah maupun permasalahan sosial, ekonomi, dan lain sebagainya. Yang ketiga, nilai sosial, ekonomi, budaya, dan politik. Aspek di mana yang akan jadi kedudukan suatu bangsa menjadi kuat apabila nilai sosial, ekonomi, budaya, politik, dan teknologi telah dimiliki. Yang keempat, nilai kependidikan. Suatu nilai di mana IPA tidak hanya dijadikan sebagai pelajaran, melainkan dapat juga dijadikan sebagai teknologi yang mampu menjadi sebuah alat pembelajaran. Artinya, pembelajaran IPA merupakan alat yang mampu menjadikannya sangat sebagai alat untuk mencapai tujuan. Yang berikut, nilai keagamaan. Seorang yang memiliki iman yang kuat berdasarkan agama yang dianutnya, karena seorang selain itu ditunjang dari dogma-dogma agama, juga ditunjang oleh alam pikiran dari pengamatan terhadap fenomena-fenomena alam sebagai manifestasi kebesaran Tuhan. Yang berikut, hakikat IPA. Menurut Vitasari 2017, dalam jurnalnya menyatakan bahwa ilmu pengetahuan adalah suatu pengetahuan yang tersusun secara sistematik dan pada penggunaannya hanya terbatas pada gejala-gejala alam saja. IPA memiliki 3 dimensi ilmiah diantaranya yaitu proses ilmiah, produk ilmiah, dan sikap ilmiah. Ketiga dimensi tersebut sangat penting dalam pelajaran IPA. Peserta didik pembelajaran IPA juga menyesuaikan dengan hakikat IPA. Yang kedua, menurut Marina dan Praginda, menyatakan bahwa hakikat IPA merupakan makna alam dan fenomena alam, perilaku, serta karakteristik yang dikemas menjadi sekumpulan teori maupun konsep yang dikemas melalui serangkaian proses ilmiah yang dilakukan oleh manusia. Teori atau konsep yang telah terorganisir inilah yang nantinya akan menjadi sebuah inspirasi terciptanya teknologi yang dapat dimanfaatkan untuk kehidupan sehari-hari.
Yang berikut pandangan tentang hakikat IPA. Hakikat IPA dipandang sebagai yang pertama produk pengetahuan, yang kedua cara untuk menyelidiki, yang ketiga cara untuk berpikir, dan yang keempat interaksi dengan sains, teknologi, dan lingkungan. Yang berikut model pembelajaran IPA. Teknologi adalah pembelajaran tentang manusia yang merekayasa, sedangkan IPA yaitu tentang fenomena alam yang cenderung hubungan antara IPA dan teknologi sebagai simbiosis. Contoh strategi yang dapat diterapkan oleh pendidikan yaitu SLTM, yang artinya sains, lingkungan, teknologi, masyarakat. Yang berikut hakikat IPA sebagai produk. Produk adalah suatu hasil yang diperoleh dari suatu pengumpulan data yang telah disusun secara lengkap dan sistematis. Dalam melakukan pengamatan kita bisa lihat bahwa dari segi bentuk, tinggi, dan warna, IPA sebagai produk sering disebut juga dengan sekumpulan hasil kegiatan empirik dan kegiatan analitik dari para ahli. Yang berikut hakikat IPA sebagai proses. Suatu cara yang dilakukan oleh para ahli bidang IPA dalam menemukan berbagai hal sebagai implikasi dengan adanya temuan-temuan tentang kejadian atau peristiwa alam, di mana prosesnya bisa berpikir bahwa dalam memecahkan masalah yang ada di lingkungan IPA disusun dan dipecahkan melalui metode ilmiah, diantaranya yaitu suatu kumpulan IPA yang telah tersusun secara sistematik, secara umum telah ditandai oleh penggunaan metode ilmiah dan munculnya sikap ilmiah yang dilihat dari ilmu pengetahuan alam tersebut, yaitu dalam mengamati metode ilmiah atau keterampilan sains melalui proses. Yang pertama adalah mengamati, yang kedua adalah mengklarifikasi, yang ketiga menginfer, yang keempat memprediksi, yang kelima mencari hubungan, mengukur. Dalam berkembangnya IPA itu menjadi akumulatif, yang artinya konsep, prinsip, hukuman, dan teori dari beberapa itu telah menjadi landasan bagi terbentuknya prinsip tersebut. Yang berikut hakikat IPA sebagai ilmiah. Suatu proses IPA yang mengandung cara kerja, sikap, dan cara berpikir dalam memecahkan masalah atau suatu persoalan. Seorang ilmuwan berusaha mengambil sikap tertentu yang memungkinkan usaha mencapai hasil yang telah diharapkan. Sikap tersebut adalah sikap ilmiah. Sikap-sikap tersebut diantaranya yang pertama objektif dalam suatu fakta atau kenyataan, yang kedua tergesa-gesa dalam mengambil suatu keputusan, yang ketiga hatinya terbuka. Dan yang berikut adalah tujuan hakikat IPA. Pertama, merencanakan program dari suatu pengajaran serta rangkaian atau upaya atau kegiatan dalam membuat proses tersebut dimulai dari merencanakan suatu keterampilan dan potensi yang dimiliki dalam IPA serta peristiwa alam yang terjadi berkait peserta didik yang memiliki kemampuan mengembangkan pengetahuan, ilmu dan pemahaman dalam konsep IPA. Yang kedua, mengembangkan rasa ingin tahu, yaitu sikap yang positif terhadap IPA dan teknologi. Yang ketiga, ilmu yang memiliki keterkaitan dengan alam sehingga berpengaruh dalam kehidupan di alam termasuk manusia. Dalam pemahaman konsep pembelajaran pendidikan IPA harus dilakukan dengan cara yang benar dan mendalam sehingga berguna untuk semua dalam menjaga serta melestarikan alam. Yang keempat, mengembangkan pengetahuan dan pemahaman dari konsep IPA. Dan yang terakhir, fungsi hakikat IPA memberikan suatu pengetahuan tentang berbagai jenis dan perangkai lingkungan, alam serta lingkungan buatan. Di dalamnya keterkaitan terdapat fungsi bagi kehidupan. Berbagai masalah yang diperoleh dari lingkungan buatan adalah lingkungan rumah. Di dalamnya ada sekitar lingkungan rumah, karena itu
terdapat komponen-komponen kimia yang berbahaya bagi lingkungan. Oleh karena itu, nilai yang dapat dikembangkan hakikat IPA adalah mengembangkan kesadaran tentang adanya suatu hubungan yang berkaitan dengan saling berpengaruh terhadap pengembangan IPA dengan keadaan lingkungan dan pemanfaatan. Kesadaran akan berkaitan dengan teknologi yang akan dikenal apabila pembelajaran IPA disajikan dengan mengaitkan aplikasi IPA dalam kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, sangatlah penting mempelajari hakikat IPA karena dapat memahami konsep IPA, maka konsep itu dihubungkan dengan aplikasi dalam kehidupan siswa serta mengembangkan kemampuan dalam menerapkan suatu ilmu pengetahuan alam dan keterampilan yang berguna dalam kehidupan sehari-hari atau melanjutkan pendidikannya ke tingkat yang lebih tinggi. Pengetahuan dan pemahaman dimensi di mana mencakup belajar dari informasi spesifik seperti fakta, konsep, dan teori. Terima kasih.